Tahu talang Bapak Ibu? Ha? Tampek maleh, maleleh, tampek lewat. Kalau bahasa Sunda tempat tampek lewat. Tampek lewat saja. Artinya kalau hujan kadang-kadang hujan, nak dolah basangkui kata ketek. Tahu tajun tahu. Karena talang tu nak mau lagu kau, tetap ujung lagu kau. Nak dogak sikit. Makuilah bersampai dekat Bapak Ibu. Sampai matinya Pak Air itu, sampai tutup usia beliau, beliau tidak pernah mendirikan rumah. Beliau tidak meninggalkan rumah untuk keluarga anak istrinya. Jadi pertanyaan rumah siapa yang tinggal itu rumah milik Persyarikatan Muhammadiyah di Jogja itu diberi pinjam pakai untuk beliau sebagai ketua. Itu pun itulah Orang ibu menceleknya lalai manyayu ke sudut ni, manyayu ke sudut iko. Anaknya kami, anaknya gonok. Tapi sampai matinya dia tidak punya rumah. Kedua, paling lama. Kalau presiden 2 periode, kalau ini lebih dari itu. Kalau Pak Jokowi kan 2 periode, ini lebih dari itu. Baju lagi kayu sebenarnya. Tapi rumah saja dia tidak punya. Padahal beliau pegawai beliau waktu itu, pegawai di penerangan. Kalau bahasa kita gini, Kementerian Agama. Bagaimana perasaan kita? Sampai Bapak Ibu begitu inyo meninggal, begitu inyo lah wafat, datang pengurus PP Muhammadiyah Kaupang tu menjumpai ahli waris anak jo biniye. Kecelah, Bu, Nyai, rumah ini kami sudah sepakat, kami serahkan kepada keluarga. Kami sangat berjasa terhadap apa yang sudah dilakukan oleh almarhum. Apa jawaban bininya? Apa jawaban bini Jona? Kecil bini. Terima kasih bapak-bapak pengurus, tetapi saya tidak bisa menerima ini karena ini bukan hak kami. Maka kami akan keluar dari rumahku. Bayangkan, nyu pindah ke tempat lain. Kalau gitu Pak, bau 5 tahun nikah, bantang tinggal di rumah mertua, bantang lama di gue Pak, bantang lama makan Pak, paling 2 kali ayo makan dalam kamar, 2 kali ayo awak makan atas meja, batutuk, dibawakan nasi, kemudian sampai kalau nasi itu fikenza, dicukai di situ baremot bakeliliang lah. Nah, di situ ada udang goyang, di situ ada gulai yu misalnya, di situ ada yang lain talu. Tinggal pacik sudah itu mengaik dia baputan fikenza namanya. Dibilang video dodo. Nah, pembawa maksudnya kalau yang nak membeli. Tu paling angkat 2 kali ayo kita di Palembang. Siap tu? Tidak lagi. Lah ada seorang anak paling sayang Tuhan dekat kita. Ya enggak? Seorang anak paling bentang sayang Tuhan dekat kita. Lebih ada itu? Apa macam? Oh bila mbak puan dengan tu gitu. Mbak puan. Nah, tu. Karena beko, alah dia tu lain, nikah lain, ada cukup kamar lain. Nah, beginilah. Buat apa? Buat tabi lah maui. Tu bisa tiang tu. Kalau batabi lagu leh tancap je. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembali beliau kadake hati itu. Maka bahagia itu adalah di hati. Nah, dalam rumah tangga bertujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkeluarga ada tak masalahnya? Ada. Maka kalau ada yang mengecek, ambo selama begini, selama berkeluarga kau, tidak ada masalah, pengicuan. Ambo selama berkeluarga kau lah ada barang anak macam kau aman-aman saja rumah kau.
Pencup. Tidak. Seluruh yang berkeluarga, termasuk ambo sendiri. Ustaz ya juga kan? Pak Maraban ya juga kan? Kau yang mau tanya kuaket kau. Yang lain ada mau tanya. Tetap ada. Walaupun kami menaimo konsultasi, walaupun kami menaimo keluhan-keluhan, curhat-curhat, tetapi di rumah kami kadang juga biasanya. Kadang biasanya. Telat sekejap lah kena telefon. Nak dah sampai ke rumah kena cari. Kalau betul. Sekejap di WA. Karena laki-laki kau palupo bapak ibu. Sedangkan padusi kau 20.000 energinya untuk mengecek. Laki-laki enggak sebalik tu. Kalau padusi kalau mengecek sehari itu sanggup main bola ulang. Tapi kalau bapak-bapak misalnya ya, Assalamualaikum bang, salam, di mana? Kau bantang di kantor, kau bantang di kadai. Beko pulang bang singgah ke kadai ya, jadi apa beli? Bang beli beko garam yang merek dolphin. Habis itu bang beli beko sajiku, kena nak mana semua tempe beko. Dilawan di sana gitu. Itu. Lah, jangan lupa ya. Baik gigi lah habis. Dengan Pepsodent gitu. Yang lain gitu. Karena manga itu punya Israel gitu. Menyambi bini ya. Nah, begitu sampai ke kadai, laki-laki kau banyak dicari panian kan. Dicari kau dapat sajiku dapat. Kemudian apa juga sebuah lain? Garam dolphin dapat, karena jauh-jauh ada barang dapur itu jauh arah. Nah, tapi ubek gigi golpu, ubek gigi itu karena arah jauh berbeda. Yang nampak ini apa? Mie ambui. Karena misalnya semua lebih mie ambui di Bali ya. Mie ambui di Bali. Kan lain tu. Begitu sampai ke rumah, apa kabar? Ben sampai Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu di belakang, masuklah kita. Sampai. Ada jago bang? Ada, mbak tenang tu. Kau macam lihat. Astaghfirullahaladzim. Mengalu kau pula je. Iko bukan sangat jangkong tu balik. Iko kadang mana apabila bihe garam kau baca. Elok sangat kadang. Bagi pada yang sikit kan je. Kau dah lah habis kau panu kuat je untuk 2 hari kau je. Esok apa belanja? Ada aku kecek je kau. Sampai situ bang kecek je. Bisa bang lain. Ayolah kami kan tahu. Itulah maku paling-paling boleh lelaki belanja je. Tu merepet tahu itu. Ada berhenti-henti tu. Lah itu baru sampai itu baru garam salah ukuran. Baru sampai kau beli gigi yang salah. Tak balik mie ambut. Begitu buka kau apa? Laki-laki lah masuk dalam kamar. Kau apa kau cari tu situ? Itulah meleh-meleh kau. Oh la ilaha illallah. Ambut tu lah meleh-meleh kau. Abang tu lah. Oh nak tadi balik je. Mie ambut ada musuh. Antah je. Itulah abang tu. Marpet. Nak tak ingat orang mie ambut sama Pepsodent sama abek gigi jauh bana tu je. Itu patang tu sampai kau nak maghrib tu bentang. Awak fikirlah selesai makan awak. Begitu makan ada anak awak pulang di masjid. Makan tu yang sekali semua ya. Kau mau kecek orang ya. Wah jangan dua ya hang. Mulai dia buka balik. Buka balik awak fikirlah selesai je kau. Sajiku lah digoyang sama tempe kan. Garam malah dibawa di situ. Fikirlah selesai. Tak ada lupa memori itu. Dia ingat kuat ibu. Jangan goyang orang payah benar. Bak pandai orang. Esok tu bini orang tuli. Kau nak belanja tu orang tuli. Ini ni kau tanya ke bini yang. Bapak kau apa kabar? Tengok deh. Makan dah. Memang lagu tu bapak. Kau fikirkanlah selesai tu. Begitulah payah nak awak santai-santai. Dicukai je lagi bini. Bang, tengok mau apa untuk aku beli mie ambui. Kami ambui pula macam. Astagfirullah. Mana selesai.
Lah itu asai samalam. Allah seminggu tengok dulu yang mentang. Sedikit kesalahan, ada kesalahan awak, kesalahan apa? Kita di rumah, ini di luar. Kain tiak, kecil bang pergi ke belakang saja ada kain. Abang bangking saja kain tu, bang ambil sekejap, mereka basah. Oh iyalah, iyalah. Kain ko cakap, nak do habis dah ambil upu ada, kita kan kain, ada yang dalam hanger. Laki-laki kau yang lus benar-benar. Apa yang disuruh itu je yang dia ambil. Hanger ada tempat lain. Hanger kan dengan angin tu. Inilah di Allah. Barang ketek. Barang-barang ibu-ibu juga. Barang-barang ibu-ibu kan di hanger kan. Kalau kita yang tak, kita buat apa yang jadilah. Pokoknya kayang di situ. Buat tagang di situ. Benarlah ada. Jadi kita bangkit lah cakap. Selalu hati ikhlas kita. Bangkit baru. Masuk dalam. Begitu pulang bini kita, punya bin padusi itu apa yang dikecek itu dipeksa dulu. Kalau kita di kemenak lebih jauh dari lebih parah dari inspektorat, tim pemeriksa yang pergi kampung-kampung. Dia sampai bang, udah bangkit kain juga. Aduh, bak tenang, tentu. Dan iya, bang lupa payah awak. Begitu caliat. Oh iya, alhamdulillah. Lah, kau fikirlah selesai tu kan? Begitunya keluar, menyapu, dibuka pintu belakang, pada sini dia salih saruk kat sikit juga dah boleh tu. Bakasiat kat sikit juga dah boleh. Disapu kan, dipakamen. Begitu buka pintu caliat, pasti samping pintu. Dah nampak mah, tapi kat pada situ dia nampak laki-laki nampak kena. Yang nampak laki-laki, nampak dekat bininya. Cik lagu tu. Dicaliat. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Ni lagi benar. Astaghfirullahaladzim je. Bang ikut dulu je. Mengayang je. Ikut je. Kau nak bangkit kau lah basah kau je. Ba amu pagi tu pagi je. Ai ondel dila basah je. Itu jadi masalah. Gara-gara itu nanda dia dibangkit masalahnya kok tak buka balik. Garam dolphin tak buka balik. Mia ambui nado disuruh Bali di Bali salah tak buka balik. Seluruh tak buka balik. Ada yang lain setahun yang lalu diungkit balik. Itulah kehebatan daya ingat ibu-ibu kita. Dan itu menjadi kesyukuran. Itulah sakinah mawaddah. Cuba kalau ibu-ibu tu maloloh, nak tahu sebagai jua maleleleleh je lah ibu-ibu tu. Baalah laki-laki apa ingat, laki-laki detail runut sangat ingat dan sebagainya. Gaya padusi maleleh je lah. Kau lah mandi ko. Hantar bang. Antara mandi ke balu. Kalau ada padusi lagu tu ibat ayat tu. Lah tabalia. Laki-laki menjadi padusi menjadi laki-laki. Kalau tabalia. Inilah kodratnya. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada padusi. Maka kalau disampaikan, nanda mungkin orang sempurna menikah. Karena Nabi pun kondisi lagu tujuh. Khadijah, kecil orang. Khadijah tu kan janda kan? Iya janda Nyo kayu. Janda waktu itu bukan janda kini. Janda waktu itu Khadijah diintai-intai, dicari-cari oleh pemuka-pemuka Quraisy. Karena dia terjaga akidahnya, terbaik akhlaknya, ada sembarangan dan mulia keturunannya, keluarganya. Ada salah-salah. Nah, tapi cinta Rasulullah kepada Khadijah tetap bersemi sepanjang hidupnya. Meninggal pun Khadijah, Rasulullah tetap cinta kepadanya. Karena hatinya bersih. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 10 lewat 11. Sikit lagi. Yang kedua, hikmahnya adalah
Rasulullah sebagai qudwah hasanah kita, teladan kita. Ketika Rasulullah hatinya lah bersih, barulah Nabi melakukan upaya-upaya dakwah terhadap umat. Barulah Nabi bisa hijrah. Hai, lama tua. Kalau pertemuan bantang gini kok, tengah elok menggelagak-gelagak. Nah, tapi yang kita hindari, kami dia lah gitulah. Tidak boleh menjatuhkan pasangan yang lain. Nada boleh membuat-buat. Nada boleh menyerang-nyerang pribadi. Kalau tahu cukup tahu sajalah. Ndak usah diumbar-umbar. Karena mana ketika tengah lagu-lagu ko di orator tengah di pentas tu, itu orang dipoto kita, di video lagi, dinaik ke TikTok. Isu, mohon maaf ya, isu ketika lah nak do manang yang ini perjuangkan tu, manang yang lain, lawainya baik itu. Lawainya baik itu. Elok nang lambut-lambut kudu lagu kuciang. Artinya ikut politik itu sebentar, tapi persaudaraan selamanya. Politik itu kan pilkada sakajap saya, tetapi persaudaraan kita itulah yang paling utama. Jangan gara-gara itu sebuah kampung jadi pecah. Baru sana dekat rumah dulu dibuka jalan tu, gara-gara beda pilihan, beda nomor dipagar jalan tu. La ilaha illallah itu jadi itu. Maka di Muhammadiyah pun ada pernah masuk ke politik praktis. Muhammadiyah tidak pernah mendukung si A, si B, enggak. Tapi membebaskan warganya untuk memilih, tetap memilih, tidak boleh boikot ataupun tidak boleh nak ada mencoblos, karena suara kita adalah menentukan arah kemajuan daerah kita di masa yang akan datang. Itu bukan orasi ya, tapi himbauan. Nah, karena mana kini kok tajam-tajam benar. Dulu pertemuan adalah lagu kini. Kini orang ada payah pergi pertemuan nontonnya TikTok live, dapat kesanduran. Dikait-kait, dipotong-potong, lalu dipanai, disesuaikan dengan keinginan timnya, keinginan konsultan politiknya. Ini yang bahaya. Ini yang paling bahaya. Karena dosa-dosa jariah itu tetap mengalir. Dosa tangan kita, dosa muncuang kita, mampu buat dosa anak kita. Ini yang paling berbahaya. Di hati kita lah ada pilihan, silakan memilih. Tidak boleh memaksa, tidak boleh mengintimidasi. Pilkada tetap damai. Itu yang sebenarnya mencerdaskan umat, memajukan bangsa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua supaya jangan lupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hatinya sudah dibersihkan, barulah beliau melakukan kegiatan dakwah yang lebih besar. Bayangkan Rasulullah SAW yang lemah awalnya tapi bisa mengalahkan Persia, bisa mengalahkan orang-orang Romawi. Rasulullah bisa menaklukkan kota Mekah tanpa senjata dan tetesan darah lewat Fatul Makkah. Karena apa? Hatinya. Kalaulah hati Rasulullah busuk, kalaulah hati Rasulullah jelek, maka ia tidak mau menandatangani peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Sahabat tidak mau menerimanya. Umar marah kepada Nabi. Ketika Nabi ingin menyembelih hewan kurbannya yang tidak jadi haji di tahun itu. Semua sahabat sudah memakai baju ihram tapi disuruh pulang ke Madinah karena perjanjian itu. Seorang pun tak memandangkan Nabi. Yo hibur hati Nabi. Yo hibur hati Nabi. Halus badan Nabi. Tasu dekat itu. Siang bela Saudah. Dia Saudah tu istrinya Rasulullah. Kecek Saudah. Ya Rasulullah, engkau keluar dari tenda ini, lalu engkau ambil hewan kurbanmu dan engkau sembelih di luar. Kecekkan Nabi, bagaimana dengan sahabat yang lain? Engkau sembelih hewan kurbanmu,
jangan engkau pedulikan mereka. Basulah betulah. Kalau Nabi dibawalah kambingnya, kibasnya disembelihkan. Upue sahabat mencaliak-caliak dia dari jauh ditampek masing-masing. Akhirnya upue luluh juga para sahabat. Masing-masing menggiring hewan kurbannya, lalu masing-masing menyembelih hewan kurbannya. Walaupun tidak jadi haji, tapi hewan kurban tetap disembelih. Upunya, hikmahnya apa? Karena hati Nabi bersih, maka firasatnya bersih. Apa firasatnya? Mundur 2 langkah, 2 tahun tidak haji, tetapi setelah 2 tahun langsung menaklukkan kota Mekah tanpa senjata dan tetesan darah. Dicatat dalam Al-Quran, Iza jaa nasrullahi wal fath, dalam surat Al-Fath. Nabi ketika masuk ke Mekah, karena hatinya bersih, apa kece? Barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah, barang siapa yang berlindung ke Ka'bah, barang siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan, barang siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing, fahum aminun, mereka adalah orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah. Tidak ada yang perlu ditakutkan, karena Islam adalah damai. Maka dari situ, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh punca kehidupan kita kok adalah hati. Lapang hati, lapang pikiran. Lapang hati, lapang firasat kita. Lapang hati, sehat badan. Tapi kalau busuk hati, kawit muka jojo kaniang, kemudian kawit jojo pawit, naik asam lambung, naik asam urat, naik darah tinggi, naik kolesterol, berkumpul ampal mati seketika. Karena mana? Karena hati busuk. Kalau hati lapang, rezeki dia orang, alhamdulillah dia awak. Kalau hati lapang, naik dia orang, bersyukur dia awak. Kalau hati lapang, mudah dia orang, senang dia awak. Karena kenapa? Senang susah itu berganti-ganti. Senang susah itu berpindah-pindah. Sekali senang, sekali susah. Sekali lapang, sekali sampai. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kalau susah pasti ada mudah. Kalau sampai pasti ada lapang. Nak do mungkin sampai selalu luar. Kalau do mengecekan, yo parah mbak, yo susah mbak. Itu bukan inyo susah, hatinya susah. Bukan inyo sampai, hatinya sampai. Bukan Tuhan yang sampai, mainnya sampai. Dari laki sampai ke bini sampai kau rumah sampai. Itu yang bahaya. Maka lapang hati, kete umah lapang rasa-rasa. Banyak dosa anak datang, mudah saja rezeki. Karena silaturahim menambah rezeki kita. Termasuk ambo pasal. Kalau ada sampai ke situ, nak dapat makan je kau. Kau siap kau makan lagi. Lah siap makan dia lagi hari lagi. Siap lagi hari. Rasa ki kalau mau duduk di belah pijama kuat-kuat di rumah malah kini ai lah lalu. Apa yang dapat ini nak? Gula ayam dapat mie goyang ndak jo cakap. Banyak kopi paling kalamak cakap. Lebih lama kopi juga belum pernah dapat mo. Karena belum pernah minum di rumah tu. Alhamdulillah, karena silaturahim lapang rezeki. Karena lapang hati mudah rezeki. Maka kalau lapang hati ibu-ibu, kalau ada anak gading capek datang buat tunangan, capek datang itu. Tapi kalau sampai sekadar-kadar di panainya, naik ameh, naik mahal, naik di namu itu bahaya. Ikutnya lagu sama dulu, gaya sama di. Kali yang tinggi 5 banyak, standarnya 3. Nah, kalau angu-angu ada gitu, di situ ada. Di zaman dulu anak dua angu lah pokoknya pembawa tu lah jadi 2 kali bersalin. 2 anunya, 2 bagian dalamnya, 2 bagian luar, 2 di atas, 2 di bawah lah selesai itu. Nah, itu kalau di sama 2. Nah, kain panjang 2, kain nano 2, lengkap tu. Nah, cuma ya kalau sama 2 duduk paketnya paling banyak.
Duta awak, ada kajak-kajak membawa bulu. Nah, jadi itu. Jadi kalau lapar masyarakat kita, lapar